Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan dulu ya. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Yuk jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. salah. Nah. So, gue udah jadiin OnePlus 7 Pro sebagai daily driver selama kurang lebih 2 minggu. Dan it's very easy for me to say that this is the best phone that I ever use. Ya, gue tahu spesifikasi OnePlus 7 Pro emang 1 tahun ketinggalan dengan flagship zaman sekarang. Tapi tetap aja gue enjoy banget pakai HP ini. Yang jadi kendala dari HP ini tuh cuma satu, yaitu HP ini nggak resmi. Jadi bukan berarti karena nggak resmi kalian nggak bisa beli HP ini ya. Udah gue cariin seller di e-commerce lain dan mereka masih punya stok OnePlus 7 Pro. Jadi kalian tinggal tanya aja HP-nya tuh udah diaktifin sebelum 18 April atau enggak untuk make sure emailnya itu aman atau enggak. Dan kalau kalian mau lebih aman lagi, kalian bisa beli unit second di OnePlus Indonesia. Di grup Facebooknya tuh banyak yang jual di situ. Jadi kalian masih tetap bisa beli HP ini dengan aman. Nah, kalau misalkan kalian nggak berani ambil resiko untuk beli HP non resmi atau HP BM, langsung aja close video ini karena HP ini memang nggak cocok buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian masih bertahan untuk tonton video ini, ya enjoy aja karena gue akan bahas pengalaman gue selama pakai HP ini dan gue akan bahas kenapa atau alasan gue kenapa jadiin HP ini sebagai HP terbaik yang pernah gue coba. Apa aja? Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. OxygenOS adalah alasan terkuat kenapa gue bilang HP ini adalah HP terbaik yang pernah gue coba. Udah banyak banget skin Android yang udah gue pakai, contohnya MIUI-nya Xiaomi, terus juga ColorOS-nya Oppo, VantageOS-nya Vivo, One UI-nya Samsung, stok Android-nya Pixel, dan iOS-nya iPhone. Tetap aja nggak ada yang bikin gue sebetah sama OxygenOS punyanya OnePlus. Don't get me wrong, selera software emang subjektif banget. Gue nggak bisa menyalahkan kenapa banyak banget orang yang suka iOS yang ganti icon pun nggak bisa, karena itu selera mereka kan. Tapi yang jelas, OxygenOS kasih semua yang gue mau. Fiturnya banyak, ringan banget, semuanya berasa lebih smooth di OnePlus. UI-nya, tanpa launcher dan nggak diapa-apain pun, tampilan awal OnePlus udah cakep banget. Apalagi di kustomisasi kayak gini, auto tampan. Fitur di bawaan pun udah lebih dari cukup untuk kustomisasi HP ini. Lihat deh, di sini udah banyak banget fitur untuk kustomisasi. Tanpa apps tambahan dan root pun fiturnya udah overkill. Terus masalah update gimana? Tenang, OnePlus emang terkenal untuk kasih update yang cepat dan juga rajin kasih update. Terus juga kalau misalkan kalian adalah operators yang suka gonta-ganti ROM, itu dari dulu sejak zaman OnePlus One tuh emang udah terkenal OnePlus itu untuk operators gitu loh. Jadi custom ROM di XDA itu udah banyak banget, jadi kalian bisa pilih sesuai selera. Dan ya jadi nggak heran lah kenapa Lord MKBHD masih jadiin HP ini sebagai HP terbaik di tahun 2019 dan sempat jadi daily driver dia. Tapi baru-baru ini gue sadari kalau posisi OnePlus tuh dalam bahaya. Karena kalau gue lihat, kalau OS terbarunya Oppo itu makin hari makin mirip stok Android dan makin mirip ke OxygenOS. Yang pada akhirnya bikin banyak orang itu makin betah dengan ColorOS. Kalau memang nanti ColorOS itu dibuat semakin mirip ke OxygenOS atau stok Android, jadi auto buy banget kan Oppo. Jadi gimana ya? Kalau misalkan spekulasi itu benar, ya jujur kita yang di Indonesia sangat diuntungkan karena Oppo itu resmi, belinya gampang, nggak perlu takut dengan masalah email. Terus juga sebagai tech reviewer kita ya menyambut baik semua inovasi yang akan datang dan gua berharap itu benar kejadian. Spesifikasinya pun masih tergolong buas banget. Snapdragon 855, RAM 8GB, storage 256GB di HP ini otomatis bisa dipakai untuk apa aja. Skor Antutunya sampai 470 ribuan. Jadi di real life-nya, multitasking di banyak aplikasi tuh aman banget. RAM-nya gede coy. Gaming rata kanan bisa, di PUBG dan COD Mobile bisa rata kanan, dan overall gameplaynya berasa smooth dan stabil banget. Kalau dipakai main game lama-lama, suhunya hangat dikit dan sensitivitas layar dan gyronya aman semua. Jadi untuk masalah performa, gua nggak masalah sama sekali. Terus juga waktu itu ada yang komen tuh, sayang banget tuh OnePlus 7 Pro masih Snapdragon 855, nggak Snapdragon 865. Terus kenapa gitu loh?
Kalau gua ya, Snapdragon 855 tuh udah overkill banget, apalagi Snapdragon 865 yang pada akhirnya untuk aplikasi dan game zaman sekarang tuh udah terlalu kuat gitu loh. Jadi gaming sekarang udah rata kanan ditambah lagi 865 udah terlalu ngebut gitu lah. Jadi bisa dibilang rada mubazir sih kalau untuk aplikasi dan game zaman sekarang, kecuali kalian mau pakai untuk rendering video. Nah, itu baru kelihatan bedanya. Gua juga bukan tipe user yang penggila SoC ya. Jadi menurut gua tuh Snapdragon 720 atau Snapdragon 730G itu udah cukup banget untuk memenuhi standar kebutuhan gua atau ya teman-teman sekalian lah, karena gaming bisa, rendering video bisa, multitasking bisa. Jadi di situ pun udah overkill banget. Jadi buat kalian yang mengincar HP sesuai kebutuhan kalian, mendingan nggak perlu lah ya Snapdragon terlalu tinggi, karena Snapdragon 720G, 30G itu udah overkill banget. Dan ya kecuali kalian mau editing video yang mau lebih cepet, oke deh silakan Snapdragon 865 tuh udah ya cocok lah buat kalian. Terlepas dari spesifikasi, desain dari HP ini pun udah kelihatan banget kalau OnePlus 7 Pro adalah HP flagship. Warna Nebula Blue, penempatan kamera dan logonya semuanya berasa pas dan nggak lebay. Build quality-nya juga berasa jempolan, pakai bahan kaca berlapis Gorilla Glass 5 depan belakang dan frame-nya dari aluminium. Otomatis di tangan berasa solid dan mahal banget. Pemilihan warnanya juga tepat, nggak terlalu gonjreng tapi masih kelihatan elegan. Kalau kita usap-usap pakai tangan nih, fingerprint magnetnya masih bisa diminimalisir dengan cukup baik. Jadi masih tetap pede pakai HP tanpa case. Tapi sangat disayangkan nih, OnePlus 7 Pro nggak ada audio jack. Well, bisa jadi deal breaker untuk sebagian orang, dan kalau gua ya jujur kehilangan audio jack tuh gua nggak merasa apa-apa, karena zaman sekarang itu udah zamannya TWS, dari yang murah sampai yang mahal itu udah banyak banget yang bagus. Jadi ya tinggal kita aja yang adaptasi, dan menurut gua sih itu wajar banget karena HP flagship zaman sekarang pun udah banyak yang nggak pakai audio jack. Sebenarnya udah dari dulu sih. Ya setidaknya OnePlus tetap kasih alert slider yang guna banget pas mau ganti profile. Lagi santai, geser ke bawah untuk mode ring, dan di tengah ada mode vibrate. Jadi nggak perlu ribet unlock HP dulu, terus scroll ke bawah untuk akses status bar buat switch ke mode silent lagi. Nah, kalau di bagian depan, OnePlus 7 Pro pakai layar Full AMOLED 6,7 inch beresolusi Quad HD+, refresh rate 90Hz, dan aspek rasionya 19,5:9. Iya, gua tahu pasti bakal ada yang komen, sayang banget belum 120Hz. Gua agak notice sih perbedaan antara 90Hz ke 120Hz, emang sedikit berasa smoothnya tuh berbeda. Tapi kalau kalian bandingkan antara 90Hz ke 60Hz, itu jomplang banget bedanya. Jadi menurut gua sih 90Hz itu masih sweet spot lah, masih berasa smooth banget, dan baterai life-nya juga masih oke. Dibandingkan 120Hz itu smooth gila, tapi baterai life-nya lumayan nyiksa gitu loh. Jadi ya tergantung kalian lah. Kalau menurut gua sih 90Hz itu udah cukup banget lah. Mungkin yang bisa dikeluhkan tuh aspek rasionya. Kalau aja udah 20:9 kayak di Oppo Find X2 Pro, pasti HP ini lebih nyaman di genggaman karena nggak berasa terlalu gemuk di tangan. At least OnePlus 7 Pro masih pakai sistem pop-up kamera untuk selfie cam-nya. Tadi layarnya nggak diganggu notch atau tompel lagi. Kalian lebih suka layar full kayak gini atau layar yang ada tompel nih? Kalau gua sih jelas gua lebih pilih layar yang full kayak gini tanpa notch atau tanpa tompel ya. Ya walaupun dengan konsekuensi HP-nya nggak punya IP rating, dan gua bodo amat karena gua nggak pernah bawa HP gua pas mandi ataupun berenang. Ya mau berenang ya berenang, olahraga, ngapain bawa HP gitu kan. Anyway, untuk kualitas layar sendiri gua nggak ada komplain sama sekali, karena kalian tahu sendiri lah, layar AMOLED dan resolusi Quad HD Plus itu bisa kasih kualitas yang bagus banget. Dipakai nonton atau main game pun juga enak banget. Ditambah lagi layarnya yang udah curve bisa bikin tampilan HP ini jadi cakep dan mewah. Iya sih, terkadang masih ada accidental touch, tapi itu jarang banget. Dan kalau gue disuruh milih nih, gue lebih prefer layar curve dibandingkan layar flat, karena user experience yang gue alami sendiri berasa lebih mewah. Iya, resolusi layar dan refresh rate-nya bisa kita atur lebih rendah. Kalau gue sih lebih suka Full HD running di 90Hz, karena gue nggak notice perbedaan yang signifikan antara Full HD dan Quad HD. Malah kadang nggak kelihatan bedanya. Efek di baterai life juga bagus. Gue kira baterai ini bakalan boros, ternyata enggak coy. 4000 mAh tuh cukup banget untuk dipakai satu harian dengan pemakaian barbar ala gua. Gua aktif di banyak sosial media, main game 2 jam sehari, terus GPS dan Bluetooth aktif terus karena gua pakai smartwatch. Hasilnya baterainya masih bertahan 1 hari lebih dengan screen on time berkisar 7-8 jam. Impresif kan? Sayangnya OnePlus 7 Pro nggak support wireless charging kayak adeknya. Untung aja charge HP ini termasuk ngebut. Wap charge 30W bisa charge HP ini dari 5-100% dalam waktu sekitar 90 menit aja. Di sektor kamera, setup OnePlus sebenarnya udah terhitung lengkap. Ada main kamera, ultrawide, dan telefoto untuk zoom.
Dan yang gua sadari adalah walaupun HP ini udah dirilis tahun lalu, tapi tetap aja OnePlus masih rajin kasih update untuk kameranya. Jadi kameranya tuh makin lama makin bagus. Sayangnya sekarang kan lagi PSBB, jadi gua tuh nggak bisa explore kameranya lebih jauh di tempat yang spesifik atau tempat yang lebih oke untuk tes foto ya. Karena ya gua cuma keluar tuh palingan untuk ke pasar, ke apartemen ya, udah gitu doang. Jadi ya kalau spot fotonya biasa aja ya mohon maklum karena gua nggak bisa explore lebih jauh karena ya di sekitar Jakarta emang PSBB-nya lagi gahar banget deh. Menurut mata gua sih hasilnya udah bagus tapi nggak sampai di level yang bagus banget ya. Soalnya HP ini kan flagship, jadi gua nilai untuk ukuran flagship juga. Detailnya tajam asalkan pencahayaannya cukup, warnanya yang natural dan dynamic range-nya oke banget. Di lensa ultrawide surprisingly hasilnya bagus loh. Dynamic range-nya oke, warnanya sama kayak lensa utama, tapi detailnya udah pasti nggak sebagus lensa utamanya. Sedangkan lensa telenya bagus asalkan pencahayaannya membadai ya. Kalau low light kelihatan banget tuh detailnya yang kurang bagus. Kalau portrait cakep loh, walaupun nggak terlalu rapi. Soalnya gua tes untuk objek selain manusia dan hasilnya masih lumayan rapi. Nah, kalau di kondisi low light hasilnya cakep, noise-nya minim, detailnya masih dapat dan warnanya natural loh. Tapi kalau keadaannya nggak gelap banget, hasilnya jadi lebay kayak gini nih. Jadi gua lebih prefer pakai mode auto aja. Lensa ultrawide-nya juga masih usable banget untuk foto low light, tapi ya harus dimaklumi lah kalau di extreme low light hasilnya bakalan jelek. Kalau kamera selfie-nya gue impress sih. Dari zaman OnePlus One dulu sampai sekarang, OnePlus tetap kasih kamera selfie yang bagus. Detailnya tajam, natural, dan dynamic range-nya oke. Dipakai untuk mode portrait pun masih oke, cukup rapi walaupun di bagian rambut masih ada sedikit yang kelewatan. Sektor video, OnePlus 7 Pro bisa rekam sampai resolusi 4K 60fps, dan setelah gua lihat hasilnya di monitor PC, resolusi 4K tetap bisa kasih detail yang cakep banget, dynamic range yang oke, dan warna yang natural. Kalau mau stabil lagi, pakai aja 1080p 30fps atau 4K 30fps. Sedangkan 1080p 60fps dan 4K 60fps kelihatan kurang stabil nih. Ada juga mode super stable yang bisa buat hasil videonya lebih stabil, tapi gua nggak rekomendasiin karena hasil videonya jadi lebih noisy dan detailnya berkurang. So, stay aja di resolusi 4K 30fps, itu udah cakep kok. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan OnePlus 7 Pro di resolusi 1080p doang, mentok di situ. Dan kenapa gua nggak jalan karena kalian lihat di situ, semoga kelihatan ya. Ini hujan, lagi lumayan deras, jadi gua nggak bisa explore lebih jauh kamera depannya. Yang gue sadari adalah ini videonya tuh lebih sempit untuk video ya dibandingkan foto, terus juga dynamic range-nya lumayan, dan mic-nya, gue suka mic-nya karena dia bisa reduce noise. Ya emang sekarang lagi berisik banget, tapi setidaknya udah sedikit di-reduce oleh mic-nya dan menurut gue oke sih. Dan gimana menurut kalian? Iya, semua hasil foto dan video tuh nggak ada yang kami edit ataupun dipakein filter. Jadi kalian bisa nilai sendiri secara objektif hasil foto dan videonya tuh benar-benar bagus atau enggak. Gimana menurut kalian? Oke, seperti biasa gue akan kasih kelebihan dan kekurangan dari HP yang gue review. Kelebihan pertama adalah desain cakep banget, performa ngebut, layar AMOLED yang jernih, kamera oke, baterai badak, dan tentu aja softwarenya the best. Sedangkan kekurangannya, nggak ada audio jack, nggak support wireless charging, nggak ada IP rating, dan nggak resmi. Itu sih yang paling fatal. Terus gimana? Worth it nggak sih HP ini buat dibeli? Kalau misalkan kalian nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip, kalian pasti udah dapet poinnya lah. Kalau gue pasti bilang HP ini worth it banget buat dibeli. Di budget 9 juta untuk yang baru, terus juga 7-8 juta buat second, menurut gue sih HP ini pasti masih kasih experience berasa flagship banget ya. Termasuk kameranya. Ya walaupun kameranya nggak bisa kita bandingkan dengan iPhone 11 Pro Max ataupun Find X2 Pro yang terlalu overkill, tapi yang jelas kameranya masih usable banget dan masih cocok aja buat gua untuk keperluan sosial media aja. Gua juga nyaman banget pakai HP ini karena softwarenya. Sampai sekarang OxygenOS tetap kasih user experience terbaik dibandingkan brand lain yang pernah gua coba. Karena pada akhirnya, percuma spesifikasi paling tinggi tapi nggak nyaman dipakai kan? Contohnya misalkan Huawei P40 Pro, HP itu bisa kasih kamera yang katanya the best banget. Dan percuma kalau kameranya bagus banget tapi kita pakainya nggak nyaman karena HP itu nggak punya GMS. Kalaupun kita suntik GMS di HP itu dan bisa berjalan kayak Android pada umumnya, tetap aja di Huawei kita nggak bisa kustomisasi karena kustomisasinya tuh dikit banget. Boro-boro mau kustomisasi atau Android setup, pasang Nova Launcher pun nggak bisa di HP itu. Jadi ya
itu bukan buat gua, itu bukan selera gua, tapi yang jelas gua lebih prefer HP yang bisa kasih user experience terbaik dibandingkan HP yang spesifikasi paling tinggi tapi nggak nyaman buat gua. Ya itu kalau gua sih ya. Jadi udah gua putuskan untuk tetap stay di OnePlus 11 Pro sebagai driver gua. Dan kalau misalkan kalian ragu nih mau beli HP BM atau HP ilegal, ya kalian sekarang bisa beli Oppo Reno 10 Time Zoom karena harganya tuh udah gila banget coy. Udah 6,5 juta aja. Kalian bisa dapetin Snapdragon 855, layar full tanpa notch, desain keren, terus juga baterai badak, kamera bagus, charging ngebut, resmi. Udah nggak ada lawan lah pokoknya Oppo Reno 10 Time Zoom sekarang di harga segitu. Di budget 13 juta aja gue bisa bilang HP itu worth it waktu itu. Dan sekarang 6,5 juta, udah nggak ada lawan ya. Jadi gimana menurut kalian? Yang resmi atau BM? Ya pilihan tergantung kalian. Kalau kalian nekat beli ini, gue jamin nggak bakal nyesel. Dan kalau misalkan ragu kalau untuk beli HP non resmi, ya Reno 10 Time Zoom bisa jadi pilihan yang paling tepat buat kalian. Jadi ya terserah kalian. Dan ya gue cuman bisa cerita gitu aja pengalaman gue. Mungkin video ini bisa lebih dari 20 menit kali ya, karena keluh kesah gue tuh banyak banget di HP ini, memorable banget. Dan ya segitu aja video kali ini. Terima kasih udah dengerin curhatan gue, obrolan gue sepanjang ini. Kalau misalkan kalian suka dari video ini, like aja, subscribe juga kalau mau. Dan terima kasih, kita udah sampai 50k subscriber. Thank you. Ini video ke 165. Terima kasih banget. Inilah hasil jeripayah. Ini cocoknya dimasuki lagu-lagu melo. Oh, lagu melo. Lagu The Massive ya. Tidak The Massive. Oh iya, copyright ya. Ya pokoknya kami mau terima kasih banget atas support kalian selama ini. Berkat kalian kami bisa kayak gini. Kami bisa hidup dari YouTube, dari hobi kami itu berkat kalian juga. Jadi kalau misalkan kalian punya keluh kesah tentang gadget kalian atau kalian punya request untuk di channel YouTube Gadget Talk, bisa banget komen di bawah. Nanti kami usahakan buat penuhi request kalian ya. Karena tanpa kalian pun kami bukan apa-apa gitu kan. Jadi ya terima kasih. Ini closing gak selesai-selesai ya. Pokoknya kalau suka like, suka banget subscribe. Loncengnya jangan lupa, jadi kalau ada video baru kalian gak ketinggalan. Dan ya, gua Farid. Bye.